Selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat, oke? Oke. Yuk, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Agil dipimpin doanya. Sebelum kita mulai bacaan kata-kata ini, alangkah baiknya kita sudah mulai. Sudah selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah masuk semuanya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Nah, kita harus belajar dengan semangat ya. Iya. Karena Budut mengatakan ya, iman jeda wajib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi, apakah sebelumnya ada yang masih mengingat tentang materi relasi? Saya Bu. Ya, silakan Putri. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A dengan anggota B. Baik, betul sekali. Jadi relasi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A dengan anggota B. Selanjutnya tentang fungsi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Ibu ingin kalian dapat mengetahui definisi dan memahami konsep relasi dan fungsi serta dapat mengetahui cara menyatakan fungsi. Nah, selanjutnya pembelajaran kali ini adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Selanjutnya Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang dinamakan dengan kelompok asal. Ada kelompok A, B, dan juga C, dan juga D. Nah, bisa dilihat nama-namanya di sini. Bisa, Bu. Apa ada yang tidak, Bu? Apa ada yang tidak masuk di dalam kelompok? Bina. Sudah semuanya ya? Ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 10 detik. Silahkan kalian langsung berada menempati di kelompoknya masing-masing. Oke, bisa dilihat dulu. Kelompok. Di mana, Bu? Kelompok A di sini, kelompok B di sini, kelompok C di sini, dan kelompok D mungkin di belakang. Di belakang. Kelompok D. Kelompok D, Kelompok D. 8, 6, 5, Kelompok D. 4, 3, Ini orangnya peluang. 2, 1. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Kelompok mana? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi. Definisi fungsi merupakan suatu relasi yang memenuhi syarat bahwa setiap anggota domain berkaitan dengan hanya satu atau tunggal anggota kodomain. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kita mengerti. Ini yang pertama adalah domain, yang kedua adalah kodomain, dan yang ketiga adalah range. Yang pertama domain. Daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama dari suatu fungsi. Yang kedua adalah kodomain atau biasa kita sebut dengan daerah kawan. Di sini adalah himpunan yang memuat elemen kedua dari suatu fungsi. Yang ketiga adalah range. Range adalah yang biasa kita sebut dengan daerah hasil. Itu merupakan himpunan semua anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain. Selanjutnya contohnya, nah fungsi ada fungsi A, di sini terdapat A, B dan juga C. Kemudian yang himpunan B, P, I dan R. Nah di sini domainnya adalah yang anggota A, B, terus C. Terus kodomainnya adalah B, R. Terus yang hasilnya adalah A ke Q, B ke R, C ke P. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menyatakan suatu fungsi. Nah, yang pertama adalah dengan daftar lajur 2. Yang kedua adalah dengan suatu kalimat. Dan yang ketiga adalah himpunan pasangan terurut. Dan yang keempat dengan diagram panah. Dan yang kelima adalah dengan
grafik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kartu. Silakan dibagi ke temannya. Itu dibuka ya. Langsung disobek aja nggak apa-apa. Apa sudah mendapatkan kartu semuanya? Sudah. Oke. Di sini yang mendapatkan kartu nomor 1 yaitu mempelajari tentang daftar cara menyatakan fungsi dengan daftar lajur 2. Terus yang kemudian yang kedua dengan suatu kalimat, yang ketiga dengan himpunan pasangan terurut, yang keempat diagram panah, dan yang kelima adalah grafik. Nah, sekarang dalam hitungan 10 mundur, Ibu ingin kalian berkumpul dengan anggota kelompok ahli. Nah, yang satu kumpul kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga begitu seterusnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Ibu hitung 10 mundur, silahkan menempati kelompok ahlinya masing-masing. Kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana, dan 5 di sana. Oke, bisa dipahami? Bisa. 10, 9, 8, 7, 1. Sudah berkumpul dengan kelompok ahlinya masing-masing? Sudah. Sekarang dibuka bukunya halaman 54. Nah, silakan dipelajari dengan kelompok ahlinya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk belajar. Nah, silakan. Jadi karena waktunya sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Oke, silakan. Nah, sudah berkumpul dengan kelompok asalnya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang gantian kalian menjelaskan kepada anggota kelompok kalian. Jadi setiap orang tidak hanya paham satu cara menyatakan fungsi. Nah, silakan. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian soal. Sudah mendapatkan soal semuanya? Sudah. Nah, sekarang silakan dikerjakan kepada kelompoknya masing-masing. Waktunya lagi bisa. Baik, karena waktunya sudah selesai, silakan kalian menunjuk perwakilan dari teman kalian untuk maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan untuk mewakili kelompoknya.
Yang lainnya diperhatikan ya. Iya, Bu. Dulu. Aduh. Dapat dibantah. Aduh. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang yang kelompok A silakan mempresentasikan hasilnya. Pada saat telah diketahui untuk A adalah himpunan dari X sedemikian hingga X kurang lebih dari min 1 dan kurang dari sama dengan 5. Kita daftar anggotanya yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk B nya sudah diketahui yaitu bilangan bulat. Kemudian diketahui lagi efeknya yaitu min 2X plus 7. Lalu kita ganti X ini dengan anggota A yang telah ditentukan tadi yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Menjadi min 2 dikali 0 ditambah 7 menghasilkan 7. F1 yaitu min 2 kali 1 ditambah 7 sama dengan 5 dan seterusnya sampai F5 yaitu min 2 dikali 5 ditambah 7 hasilnya adalah min 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya yang kelompok B silakan dipresentasikan. Baik, di sini saya mewakili kelompok B, yakni daftar lajur 2, yakni X-nya yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian didapat Y-nya yakni 7, kemudian 5, 3, 1, min 1 dan min 2. Kemudian yang kedua yakni cara kedua yakni dengan suatu kalimat yang menyatakan rumusan fungsi disertai domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Yang lainnya diperhatikan ya. Ya, yakni domainnya, yakni kan ini domainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomainnya yakni daerah. Kawannya didapat 0, min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kemudian didapat range-nya yakni 0,7, kemudian 1,5, 2,3, 3,1, 4,1, dan 5,2. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya silakan kelompok C. Nah, dari soal dari yang sebelumnya tadi kan diperolah range sama. Dari sini kita buat diagram. Jadi untuk 0 dibetakan ke 7, 1 dibetakan ke 5, 2 dibetakan ke 3, 3 dibetakan ke 1, 4 dibetakan ke min 1, dan yang terakhir 5 dibetakan ke min 2. Tepuk tangan untuk kelompok C. Selanjutnya terakhir kelompok D. Halo. Yang D adalah grafis. Misalkan A-nya adalah 0, maka B-nya itu adalah 7. Kemudian misalkan A-nya itu adalah 1, maka B-nya itu adalah 5. Kemudian jika A-nya 2, maka B-nya 3. Kemudian kalau A-nya 3, maka B-nya 1. Nah, kemudian jika A-nya 4, maka B-nya min 1. Kemudian jika A-nya adalah 5, maka B-nya adalah min 3. Baik, demikian kesimpulan pada hari ini adalah cara menyatakan fungsi itu adalah dengan daftar lajur 2. Yang kedua adalah dengan
1 kalimat. Ketiga triliunan. Pasangan Keempat. diagram panah. Kelima. Grafik. Selanjutnya demikian hari ini Ibu kasih tugas, silakan dibuka bukunya halaman 56. Dikerjakan nomor 1 sama 2 ya. Ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Nah, sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita berapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengomentari micro teaching oleh saudari Rianita. Untuk kelebihannya, menurut saya penyampaiannya sudah menarik. Dari awal saja udah menarik ya. Jadi peserta didik itu belum memulai materi udah semangat. Itu menurut saya sudah bagus. Kemudian untuk kekurangannya, menurut saya ketika ada perpindahan kelompok yang berulang-ulang itu menurut saya peserta didik jadi bingung ya. Ya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai komentator kedua akan menyampaikan kekurangan dari penampilan Mbak Ria. Tadi pada saat siswa diberi tugas, tadi saudari Ria tidak berkeliling untuk menanyakan apakah ada kendala atau tidak kepada siswa. Dan untuk kelebihannya yaitu pemaparannya sudah bagus, untuk suaranya juga sudah jelas dan sudah baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para komentator terkait tanggapannya. Selanjutnya akan saya buat evaluasi untuk kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Ria Anita sudah mempresentasikan materi relasi dan fungsi dengan model jigsaw. Di sini ada beberapa masukan dari Pak Rohim. Yang pertama adalah persepsi. Tadi dijelaskan persepsi tentang relasi. Nah, relasi tadi apa pengertian dari relasi? Bla 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 bla. Nah, di situ menurut saya pribadi kurang tepat kalau dihubungkan dengan materi inti. Kalau menurut saya akan lebih pas ketika persepsinya adalah nilai fungsi. Karena nilai fungsi itu sudah diajari di kelas SMP. Misalkan fx sama dengan 2x min 1. Berapakah kalau saya punya nilai kalau saya punya f2, berapakah nilai f2-nya? Nah, itu sudah diajarin di SMP. Kemudian yang kedua adalah kalau saya lihat pembelajaran tadi adalah bagaimana cara menggambar diagram panah. Diagram panah juga sudah diajari di kelas 8. Nah, itu juga perlu dipanggil kembali supaya mereka ingat diagram panah itu seperti apa. Yang ketiga adalah koordinat kartesius. Jadi 3 itu kalau diingatkan, dimasukkan ke materi persepsi akan lebih berguna daripada menanyakan anak-anak tentang materi relasi. Jadi diingat-ingat kembali ya untuk bahwa persepsi itu adalah apa sih? Materi yang dulu tetapi ada hubungannya dengan materi sekarang. Kalau nggak ada hubungannya mah nggak usah diingatkan. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua tadi sesuai pengamatan saya, barangkali saya salah juga. Tidak ada motivasi, jadi belum ada motivasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan ada domain adalah ABC kalau nggak salah. Kemudian kodomain adalah PQR. Kemudian ringnya itu adalah A, P, A, Q, B, P dan C, R kalau nggak salah. Nah, itu menurut saya juga kurang tepat. Ring itu adalah termasuk kodomain juga. Jadi kalau saya lihat contohmu tadi, ringnya itu adalah PQR. Maaf, kalau saya lihat soalmu tadi itu domainnya adalah ABC, kodomainnya adalah PQR, kemudian ringnya juga PQR. Karena kebetulan yang di mana adalah semuanya, bukan pasangannya. Kalau pasangannya bukan. Itu ya, nanti dicek lagi ya tentang ring. Kemudian belum ada penyampaian materi selanjutnya, benar nggak sih? Ya benar. Jadi kamu tadi nggak mengingatkan besok belajar materi apa itu belum kayaknya. Mungkin ada ini tambahan? Sudah ya, cukup ya. Bagusnya tadi PPT-nya bagus, kemudian
Di sini juga saya tambahkan nilai karena model jigsawnya nampak sekali. Jadi saya tambahi poin juga. Cukup itu aja. Sudah? Terima kasih, Mas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.